Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Dan jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka tak hanya bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari, tetapi juga kehilangan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Hai, di video ini saya akan coba mengulas dengan cara yang paling mudah untuk menjelaskan apa itu binomo. Saya akan menunjukkan bahwa binomo adalah judi, serta alasan mengapa situs ini berkali-kali diblokir oleh pemerintah kita, dan mengapa kamu juga harus memblokirnya dari hati dan pikiranmu untuk selamanya. Sebelum meneruskan video ini, saya perlu menyampaikan posisi saya. Saya tidak punya kompetensi sama sekali dalam hal yang menyangkut agama atau keyakinan tertentu. Semua advice yang berhubungan dengan itu, halal atau haramnya, boleh atau tidaknya, silakan Anda tanyakan kepada yang ahli. Konten ini dibuat berdasarkan analisa pribadi untuk memberikan penjelasan tentang mengapa binomo atau binary options adalah judi. Dalam hal ini, judi didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat spekulatif, berisiko tinggi, membuat kecanduan, menjanjikan kekayaan dan kemenangan dalam waktu singkat, padahal itu ini adalah koin. Sebelum saya melemparnya, silakan tentukan taruhannya. Dan tebak, kalau nanti yang keluar adalah sisi yang kamu pilih, maka kamu akan menggandakan uangmu. Tapi kalau yang keluar sisi lainnya, maka seluruh uang taruhanmu jadi milik saya. Kita baru saja bermain. Jenis permainan yang sama persis dengan apa yang terjadi di binomo. Bedanya, di binomo yang kamu tebak adalah harga naik atau turun. Apakah yang seperti itu kamu sebut sebagai investasi atau trading? Sudah pasti judi. Oke lah, mungkin saya terlalu cepat memberikan kesimpulan. Kamu mungkin bingung dan belum bisa menerimanya. So, mari kita mulai dari awal. Binomo adalah salah satu platform binary options yang terkenal karena iklannya. Sehingga berbicara tentang binomo adalah berbicara tentang binary options. Binary options sendiri adalah sebuah permainan sederhana yang berlandaskan pada dua kemungkinan, menang atau kalah, yaitu saat harga naik atau turun pada instrumen trading dalam kurun waktu yang pendek, mulai dari 1 menit hingga 1 jam. Kemudahan untuk mempelajari sistemnya, ditambah waktu yang singkat untuk mendapatkan kepastian hasil, serta iming-iming kaya mendadak membuat binomo jadi begitu populer. Cocok bagi yang malas belajar, suka yang pasti-pasti aja, kaya instan. 3 kombinasi ini tentu saja sangat ampuh untuk menarik minat banyak orang. Tapi masalah terbesarnya adalah pada gimmick-gimmick menyesatkan yang membuat tebak-tebak buah manggis menjadi analisis, gambler seolah trader, dan spekulasi jadi investasi. Kita tahu jika sebuah bisnis atau produk memang terkadang perlu untuk dibungkus oleh bumbu-bumbu untuk menarik perhatian. Tapi saat bumbu tersebut mengaburkan konten yang sebenarnya, maka hasilnya adalah salah kaprah yang menyengsarakan. Di binomo atau binary options pada umumnya, bumbu yang paling menyesatkan adalah digunakannya istilah trading dan investasi. Kedua istilah itu tentu saja digunakan untuk membuatnya terlihat legit, keren, dan menjanjikan, padahal bohong. Sebentar lagi, Anda akan tahu yang sebenarnya. Trading adalah dagang, biasa saja, seperti jual beli di pasar dekat rumah kita. Orang yang melakukan aktivitas ini disebut sebagai trader. Saat kita membeli sebuah aset, lalu menjualnya lebih mahal, maka kita akan mendapatkan selisihnya sebagai keuntungan. Jika suatu saat harga ternyata turun dan kita menjualnya, maka selisihnya adalah kerugian. Seorang trader bisa untung maupun rugi, baik dalam nilai yang besar maupun kecil sesuai dengan kondisi pasar. Seorang trader juga bisa menahan asetnya saat ia menginginkannya. Tapi di binomo, seorang trader hanya punya 2 pilihan dalam waktu yang sempit untuk untung hampir 2 kali lipat atau habis sama sekali. Mari simak contohnya. Kamu membeli pasangan mata uang, misalnya Euro USD, di harga saat ini yaitu 1.
kamu membeli sebanyak 1.000 perak dan membuat prediksi jika dalam 10 menit ke depan harga akan naik. Dalam 10 menit ke depan, harga Euro USD ternyata menjadi 1,1. Selamat, prediksimu tepat. Berapa yang akan kamu dapatkan? Di Binomo, kamu akan mendapatkan sekitar 1.800 perak, di mana 1.000 adalah modalmu dan 800 sebagai keuntunganmu. Selisih 200 perak adalah potongan komisi yang kamu berikan kepada Binomo. Lalu apa yang aneh dari ini? Kalau kamu dapat menghitung dengan baik, harga Euro USD sebetulnya hanya naik 10% dari 1 menjadi 1,1. Ini berarti seharusnya kamu hanya dapat menjual asetmu seharga 1.100 perak saja, bukan? Di mana 1.000 adalah modalmu dan 100 adalah keuntungannya. Sekarang, mari kita coba balik skenarionya. Harga Euro USD adalah 1. Kamu membeli sebanyak 1.000 perak dan membuat prediksi jika dalam 10 menit ke depan harga akan naik. Dalam 10 menit, harga ternyata menjadi 0,9. Kali ini, prediksimu keliru. Apa yang akan terjadi? Alih-alih hanya mengalami kerugian 10% akibat penurunan harga dari 1 menjadi 0,9, di Binomo, seluruh uangmu yang 1.000 perak tadi akan habis tak bersisa, jadi telur bebek alias 0. Kamu masih bingung? Mari kita ambil contoh yang lebih mudah. Jagung. Kamu membeli jagung dengan harga 1.000 perak. Karena permintaan yang banyak, dalam 10 menit harga jagung di pasar naik menjadi 1.100 perak. Kamu pun menjualnya. Berapa uangmu sekarang? Apa uangmu sekarang jadi 1.800 perak? Tentu tidak. Sebab saat kamu menjual jagung tersebut, uangmu sekarang menjadi 1.100 perak. Tapi bagaimana jika harga jagung di pasar ternyata turun jadi 900 perak? Apakah uangmu jadi 0? Tentu tidak, karena kamu dapat menjualnya di harga pasar senilai 900 perak dan hanya rugi 100 perak saja, bukan? Sayangnya, hal tersebut tak terjadi di Binomo. Tak peduli berapapun penurunan atau kenaikannya, saat prediksimu keliru, maka asetmu langsung jadi telur bebek, alias 0. Ini tentu saja aneh, tapi nggak perlu susah-susah berpikir dan sulit-sulit mencari definisi lain dari trading. Sebab semua itu bisa terjadi karena di Binomo, trading hanyalah gimmick belaka. Cuma bohong-bohong. Karena pilihan yang ada hanyalah menang atau kalah, untung atau buntung. Kita sebetulnya tidak membeli atau menjual aset apapun, melainkan hanya mempertaruhkan uang milik kita kepada Binomo. Tentu dalam hal ini, Binomo adalah bandarnya. Dan apa yang dijudikan? Tak lain dan tak bukan adalah instrumen pasar, pada umumnya Forex. Selain menawarkan banyak pilihan, berjalan non-stop hampir 24 jam, fluktuatif, dan yang paling penting dapat dikait-kaitkan dengan trading serta investasi, sehingga tak hanya mengaburkan esensinya, tetapi juga lebih mudah untuk dipelintir. Maka jangan heran jika kemudian Binomo meletakkan kata investasi dalam laman webnya. Sementara itu, para gambler yang mengaku trader tak kalah ganas memberikan iming-iming yang menyesatkan, motivasi palsu, mengaku sukses tetapi masih jualan kelas premium sembari mendapatkan komisi yang sangat besar dari Binomo, yaitu hingga 70% atau hampir 100% untuk cost per acquisition dari program afiliasi Binomo. Kalau kamu tak percaya, tunjukkan pada saya satu saja pemain binary options yang tidak mencantumkan link afiliasi di setiap konten miliknya. Saya tentu tidak anti affiliate marketing, karena saya sendiri adalah affiliate marketer sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya hanya anti menghalalkan segala cara, apalagi kebohongan-kebohongan untuk mendapatkan uang. Seluruh elemen tersebut pada akhirnya jadi hal yang paling buruk dari Binomo. Sebuah salah kaprah dan godaan yang menarik banyak orang dalam pusaran gelap yang mengerikan. Sebab jika bertaruh pada pertandingan sepak bola kita tahu itu adalah judi, tapi saat kita bertaruh pada instrumen market dalam binary option, kita justru menganggapnya sebagai trading atau investasi. Apa itu investasi? Menurut Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, investor paling hebat sedunia, dalam bukunya yang berjudul Security Analysis, tindakan investasi adalah tindakan yang melalui analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok, dan memberikan keuntungan memadai. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan itu disebut sebagai spekulasi.
Lalu kamu bertanya, tapi bukankah para pemain di Binomo juga menggunakan analisis dan aneka macam indikator? Saya tanya balik, apa kamu pikir orang yang pasang taruhan bola tidak melakukan analisa? Orang yang main poker tidak pakai strategi? Mereka juga pakai. Bahkan orang pasang togel pun jadi rajin baca buku meski itu cuma buku mimpi. Lagi pula saya katakan, hampir seluruh indikator yang tersedia dalam teknikal pada dasarnya tidak dirancang untuk digunakan pada time frame yang sangat pendek, apalagi dengan skenario yang melibatkan expiry time dalam hitungan menit seperti yang terjadi di Binomo. Jikapun ada strategi yang digunakan dalam Binomo, maka yang dominan bukanlah indikator, melainkan teknik kompensasi, yaitu menambah jumlah taruhan hingga 2,5 kali lipat saat yang sedang dipasang kalah. Dan teknik kompensasi ini tak serumit namanya, tapi semudah apa yang biasa dilakukan oleh para penjudi. Bayangkan saya melempar koin. Kamu menebak angka, tapi yang keluar adalah gambar. Maka kamu akan menebak angka lagi dengan jumlah taruhan 2,5 kali lipat dengan harapan itu dapat mengembalikan kekalahanmu yang barusan. Lalu jika yang keluar gambar lagi, maka kamu akan menambah 2,5 kali lipat lagi dari taruhanmu yang terakhir dan kembali memilih angka. Dan kamu kalah lagi, kompensasi lagi 2,5 kali lipat dari taruhanmu yang terakhir dan tetap memilih angka karena pikirmu sudah 3 kali keluar gambar, masa habis ini gambar lagi? Peduli setan dengan indikator, yang penting modalnya balik atau kalau bisa untung. Tentu saja, teknik kompensasi ini tak hanya berbahaya karena dijalankan dengan emosi, melainkan juga memicu kecanduan dan penasaran. Judi banget. Faktanya, situs binary option memang kebanyakan adalah bekas situs bet yang diregulasi oleh Gambling Commission, yaitu regulasi untuk judi. Sementara regulator kredibel untuk instrumen trading seperti FCA, ESMA, CFTC, atau NFA justru melakukan pelarangan, peringatan, pemblokiran terhadap binary options. Hal yang juga dilakukan oleh OJK dan Bapepti di Indonesia. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, kalau begitu, kenapa ada banyak orang yang sukses di binary dan mengapa mereka selalu dibayar? Loh, yang bilang judi tidak bisa kaya dan Binomo tidak membayar, itu siapa? Sebab jangankan Binomo, situs judi bola ilegal pun membayar kemenangan tanpa susah payah. Malah menurut saya, kalau kamu mau melihat customer service yang baik, lihatlah layanan CS agen judi bola yang super cepat dan oke banget. Yang saya katakan dari awal, Binomo adalah judi. Jadi mau duitnya banyak kek, disumbangin kek, di giveaway kek, dibeliin mobil sport kek, ya itu tetap judi. Dan sebagai sebuah permainan, tentu saja ada orang yang bisa kaya dari judi, meski yang jatuh miskin akan jauh lebih banyak lagi. So sekarang, apakah Binomo bagimu? Trading, investasi, atau judi? Saya telah membatalkan 2 dari 3 istilah di atas. Selanjutnya, kamulah yang memutuskan